Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat Pagi, pagi. Ajeng. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mempresentasikan kegiatan sosialisasi UMKM dengan tema legalitas dan perizinan usaha. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila yang dibimbing oleh Ibu Dwi Tiara Kurnilasari, SHMA. Melalui kegiatan ini kami berharap dapat memberikan pemahaman bagi para pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas dan perizinan usaha agar kedepannya dapat menjalankan usaha secara lebih aman, profesional, dan berkelanjutan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok 2A dengan tema legalitas dan perizinan usaha. Di sini kita perkenalan dulu. Anggota kelompoknya yang pertama ada saya sendiri, Elviana Jangresiayu selaku moderator. Yang kedua ada Andini Amiarti, rekan saya sebagai instruktur. Yang ketiga ada rekan saya Fauzia Rahma Sausan sebagai dokumenter. Yang keempat ada rekan saya Laurentius sebagai MC. Yang kelima ada rekan saya Moza Zahara sebagai pemateri. Yang keenam ada rekan saya juga Ekri Monik sebagai pemateri. Langsung saja kita mulai ke topik yang pertama yaitu judul proyek kami yaitu adalah legalitas. Boleh Mbak Andini? Oke. Judul proyek kami yaitu legalitas dan perizinan usaha. Nama tim kami yaitu Growling Team. Dan lokasi proyek kami ini berada di Batu Aji, yaitu UMKM-nya ada Aladinda Kitchen and Coffee. Waktu pelaksanaan proyek kami yaitu 2 minggu yang lalu, hari Jumat pada tanggal 24 Oktober 2025. Boleh next Mbak Andini? Boleh. Nah, latar belakang untuk proyek ini yaitu banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Jadi kami mengangkat tema sosialisasi ini yaitu sebagai legalitas dan perizinan usaha. Yang kedua yaitu urgensi proyek. Ini untuk mendorong mitra UMKM untuk bisa mengurus izin usaha agar bisa berkembang. Dan yang terakhir untuk latar belakang adalah alasan memilih UMKM. Kenapa kami memilih UMKM? Karena UMKM tersebut memiliki potensi besar untuk dinikmati masyarakat luas, tetapi belum memiliki izin resmi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan sasaran dan stakeholder yang akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Moza Zahara. Kepada Mbak Moza, disilahkan. Baik, terima kasih Ajeng. Jadi tujuan dan sasaran proyek kali ini itu ada tujuannya membantu UMKM untuk memahami tentang pentingnya legalitas usaha. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas dan daya saing produk serta membangun kepercayaan konsumen. Nah, jadi sasaran proyek kami kali ini tuh ada eh, Ala Dinda Kitchen and Coffee yang terletak di Batu Aji. Boleh next slide, Din. Nah, jadi ada stakeholders-nya yang MC ada Lauren, dokumenter ada Susan, pemateri ada Alfiona, Andini, saya Muzazara, dan Monik. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya, Mbak Moza. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan dan tantangan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mbak Andini Amirti. Kepada Mbak Andini, disilahkan. Baik, terima kasih untuk Alfiana sebagai rekan saya yang sudah menjadi moderator pada hari ini. Di sini Andini akan melanjutkan materi tentang pelaksanaan dan juga tantangan serta solusi dari kelompok kami.
Yang pertama, di minggu pertama ini pada tanggal 24 September 2025, pada minggu pertama kegiatan difokuskan untuk menentukan kegiatan serta memilih mitra yang akan bekerja sama. Tahapan ini mencakup proses identifikasi calon mitra, kesesuaian kegiatan, serta penetapan nama mitra yang akan menjadi tempat pelaksanaan program. Kegiatan ini bertujuan agar pelaksanaan di minggu selanjutnya memiliki arah yang jelas dan juga bisa lanjut ke arah selanjutnya. Kemudian minggu kedua itu pada tanggal 1 Oktober 2025. Minggu kedua difokuskan pada kegiatan observasi awal ke lokasi mitra untuk melihat kondisi tempat sebelum pelaksanaan kegiatan. Dari hasil pengamatan tersebut, dilakukan analisis terhadap kebutuhan yang dipersiapkan baik dari segi perlengkapan dan juga materi maupun sumber daya manusianya. Selain itu, pada minggu ini juga ditentukan waktu pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh pihak mitra. Oke, selanjutnya di minggu ketiga itu pada tanggal 8 Oktober 2025, tim mulai menyusun nih rundown kegiatan serta secara detail yang mencakup susunan acara, pembagian tugas, dan juga serta durasi tiap sesi. Selain itu dilakukan penyusunan materi yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dan juga penentuan hasil output yang diharapkan. Tahapan ini menjadi dasar penting agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar. Terus kemudian di minggu keempat, itu tanggal 15 Oktober 2025, minggu terakhir ini difokuskan pada penentuan final materi yang akan digunakan, serta juga konfirmasi waktu pelaksanaan kepada mitra kegiatan, kemudian komunikasi dengan mitra dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan sudah selesai dan juga tidak ada kendala menjelang pelaksanaan. Hasil dari minggu ini itu kesepakatan final mengenai jadwal, materi, serta teknis kegiatan. Selanjutnya saya akan masuk ke tantangan dan solusi. Jadi untuk menjelang menjelang melakukan kegiatannya dan juga melaksanakan kegiatannya itu tidak banyak tantangan yang kami hadapi. Tantangannya itu hanya dua. Yang pertama kurangnya kendaraan untuk menuju ke lokasi UMKM. Jadi karena yang seperti kita tahu Batu Aji juga agak jauh ya dari pusat kota. Jadi kita punya kekurangan di kendaraan. Tapi sebagai solusinya kami ada sebagian berboncengan dengan motor, terus juga ada yang menggunakan Transbatam supaya aman. Dan juga waktu yang tidak sesuai antara anggota dengan pemilik UMKM. Jadi untuk menentukan waktunya itu agak sedikit sulit karena adanya ketidakbisaan dari pemilik UMKM-nya dan juga waktu dari kaminya. Tapi solusinya anggota sama pemilik UMKM itu dapat berdiskusi untuk menentukan jadwal. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya, Dini Amiati. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hubungan proyek dengan substansi Pancasila yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Ekri Monik. Kepada Mbak Ekri Monik, silakan. Ya, terima kasih kepada Pio untuk kesempatannya. Jadi kita masuk ke hubungan proyek dengan substansi Pancasila. Keterkaitan proyek UMKM Aladina Kitchen dengan nilai-nilai Pancasila ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran perilaku usaha rumahan akan pentingnya legalitas usaha melalui pembuatan nomor induk berusaha. Nah, kita masuk ke poin pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan tercermin dari sikap jujur, bertanggung jawab, dan niat tulus untuk membantu sesama pelaku usaha. Nah, untuk poin kedua, yaitu kemanusiaan. Sila kedua tercermin melalui perlakuan yang adil dan beradab terhadap semua pelaku UMKM tanpa membedakan status atau skala usaha. Nah, yang ketiga yaitu persatuan. Nilai persatuan terlihat dari semangat kolaborasi antara tim pelaksanaan proyek serta mitra UMKM dan masyarakat sekitar. Lalu yang keempat, kerakyatan. Nah, sila keempat ini diwujudkan melalui proses musyawarah antara tim dan pemilik usaha dalam menentukan jadwal, bentuk, dan materi kegiatan. Lalu yang kelima itu keadilan sosial. Nah, sila kelima tampak jelas dalam tujuan utama proyek ini, yaitu menciptakan pemerataan akses dan kesempatan bagi pelaku UMKM kecil dengan memberikan pendampingan dalam pembuatan NIB. Proyek ini membantu Aladina Kitchen agar dapat bersaing secara adil dengan usaha lain. Nah, lalu kegiatan proyek sosialisasi legalitas usaha bersama Aladina Kitchen ini menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat melalui kerjasama yang dilandasi dengan kejujuran, keadilan, kebersamaan, dan
semangat persatuan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas usaha kecil, tetapi juga memperkuat karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya, Saudara Ekrimoni. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu testimoni, yaitu yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Saudara Laurentius. Kepada Laurentius, disilahkan. Baik, terima kasih Alfiona atas kesempatannya. Saya akan membacakan testimoni dari Aladina Kitchen dan Coffee. Nah, begini kata mereka. Kami, Aladina Kitchen dan Coffee, sangat terbantu dengan sosialisasi pengurusan legalitas dan perizinan usaha. Dan hal ini membuat kami lebih paham tentang pentingnya NIB, sertifikasi halal, serta pendaftaran UMKM yang bersifat SSO. Serta kami juga mendapat bantuan konten promosi digital. Terima kasih atas dukungan mahasiswa yang telah membantu pengembangan usaha kami. Begitu teman-teman. Terima kasih kepada rekan saya, Saudara Laurentius. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu testimoni dari anggota kelompok kami sendiri yang akan dipresentasikan oleh Susan. Kepada Saudara Fauzia Susan, kami silakan. Oke, baiklah. Terima kasih pada Saudari Ajeng. Di sini testimoninya sudah tertera ya teman-teman, Ibu. Di sini dari Andini, Ajeng, dan teman-teman saya semua sudah membuat testimoni kami semua. Jadi untuk saya dapat simpulkan, kesimpulan dari semua testimoni ini adalah kegiatan Citizen Project ini dilaksanakan bersama mitra usaha Aladinda Kitchen yang telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang direncanakan, mulai dari observasi, analisis, kebutuhan, penyusunan materi, hingga sosialisasi pentingnya legalitas usaha. Tim pelaksana berhasil memberikan pemahaman kepada pihak UMKM dan program ini memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan kemandirian pelaku usaha rumahan untuk mengelola bisnis secara legal dan profesional. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat dalam memperwujudkan pemberdayaan ekonomi lokal. Seperti itu. Terima kasih, Alfiana. Terima kasih kepada rekan saya, Saudara Susan. Baik, teman-teman dan ibu sekalian, tibalah kita di ujung presentasi. Jadi sekian presentasi kami dari kelompok 2A dengan bertema legalitas dan perizinan usaha. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Tiara Kurnilasari, SHMA, selaku dosen pembimbing, kepada para materi, panitia, serta pelaku UMKM yaitu Aladinda Kitchen yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Oh iya, tidak lupa juga kita mention kami berkolaborasi dengan kelompok 5A yaitu kelompoknya yang diketuai oleh Nasiruddin. Semoga kegiatan sosialisasi kepada UMKM memberikan wawasan dan motivasi baru bagi kita semua untuk semakin memahami pentingnya legalitas sebagai fondasi utama dalam mengembangkan usaha. Harapan kami, semoga para pelaku UMKM dapat terus berkembang menjadi usaha mandiri, legal, dan berdaya saing tinggi. Dengan memahami dan mengurus perizinan usaha secara benar, semoga UMKM dapat lebih mudah menjangkau akses pendanaan, kemitraan, dan kesempatan pasar yang lebih luas. Semoga UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan, serta memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak. Sekian presentasi dari kami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian ataupun kekurangan dari materi kami. Saya Alfiana Jengresti Ayu selaku moderator. Mohon maaf atas kekurangan dalam diri saya. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.